Ingat, hari ini kita akan mengutip salah satu sumber, yaitu dalam Sri Tattwa. Sri Tattwa berarti ilmu mengenai Sri. Sri di sini adalah Betari Sri atau Dewi Kemuliaan, Kesejahteraan yang disimbolkan dengan padi. Selain Betari Sri, di Bali ketika panen, biasanya dahulu ketika sistem pertanian masih tradisional, dibuatkan Dewa Nini, yaitu rangkaian padi dengan jumlah tertentu dengan rangkaian khusus berbentuk purusa perdana yang akan disanakan pada lumbung ketika padi dibawa pulang. Teks-teks lontar ini menyimpan cerminan kearifan-kearifan lokal, agama keseharian masyarakat Bali. Walaupun itu nampak sangat sederhana, namun sangat besar manfaatnya bagi kesadaran ekologis, pemeliharaan sosial masyarakat secara religius demi alam Bali. Itu yang kutip beberapa bagian. Naskah Sri Tattwa ini tersimpan di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, dan ini merupakan salinan dari lontar di Dencarik Buleleng. Karena banyaknya lembaran naskah ini, Titiang hanya mengutip beberapa bagian saja sebagai cerminan bahwa seperti inilah agama keseharian masyarakat Bali yang perlu dicari benang merahnya, dan kearifan lokalnya perlu ditiru untuk memelihara alam Bali kita saat ini. Lembaran nomor 26B. Muah panyungsungan dewane ring Mas Jeti mangrakse tikus. Adapun dewa yang dipuja dan bersana di Pura Mas Jeti itu dianggap sebagai penjaga tikus. Tikus itu adalah salah satu hama pengerat bagi para petani dalam kehidupannya bersawah. Ike newenang sungsung. Beliaulah yang patut dijunjung oleh masyarakat di persawahan. Dewa nering sakenan mangrakse walang sangit. Beliau yang dipuja di Pura Sakenan, beliau sebagai penjaga atau yang bertanggung jawab terhadap hama berupa walang sangit. Ike nehoneng sungsung. Dan itu pula lah yang perlu atau patut dijunjung oleh masyarakat Bali yang melakukan atau beraktivitas agraris terkait dengan persawahan. Merujuk dari dua tempat suci yang disebut di sini adalah Mas Jeti dan Sakenan. Yang terkenal di Bali adalah Pura Sakenan yang ada di pesisir selatan di Denpasar, yaitu Pura Sakenan, dan Pura Mas Jeti yang berada di pesisir selatan juga, di pesisir pantai juga, di wilayah Gianyar. Kedua pura ini sangat berkaitan sekali dengan kehidupan agraris. Dulunya ketika ekologis Bali dan Denpasar itu belum terjadi banyak alih fungsi lahan, kemudian ekologinya masih terpelihara, serangan dan atau Sakenan itu merupakan sebuah tempat yang sangat indah sekali, sebuah daratan yang terpisah sedikit dengan daratan besar di Denpasar, di pesisir selatan yang dikelilingi oleh pantai. Dan di sini dianggap sebagai tempat memohon untuk menghindari padi dari serangan merana atau serangan hama, khususnya walang sangit dalam teks ini. Nah, Sakenan dan Mas Jeti yang disebut di sini perlu diteliti lebih lanjut, karena saya sendiri belum mengetahui apakah yang dimaksud di sini adalah Sakenan yang ada di wilayah Denpasar Selatan dan Mas Jeti yang berada di wilayah Gianyar, atau Sakenan dan Mas Jeti yang lain. Sebab di beberapa desa di Bali terdapat juga Pura Sakenan dan Pura Mas Jeti yang tentu juga kaitannya secara umum kita lihat sangat berkaitan dengan sawah, demikian. Kemudian bisa dilihat di sebelah dalam PowerPoint, di Pura Kentel Gumi di Klungkung terdapat suatu areal di sana, di pelebahan pura itu yang disebut dengan Pura Mas Jeti. Nah, di sana juga ditemui arca atau patung
tikus seperti itu dapat dilihat di PowerPoint yang kita sediakan. Dan yang di bawahnya adalah patung tikus yang menghiasi salah satu sudut pelinggih Ratu Braban yang ada di Puro Manik Taun di Peguyangan. Puro Manik Taun ini pun bertempat di Puro Puseh Peguyangan, satu areal dengan Puro Desa Puseh Peguyangan, yang fungsinya juga sebagai tempat pemujaan masyarakat Subak di wilayah Denpasar Utara. Nah, kembali kepada Puro Mas Ceti dan Puro Sakenan ini, apakah yang dimaksud dalam teks ini adalah Sakenan yang di Denpasar Selatan dan Mas Ceti yang ada di Gianyar, atau setiap Sakenan dan setiap Mas Ceti yang ada di desa-desa di Bali itu memiliki fungsi seperti ini, atau Sakenan dan Mas Ceti yang ada di beberapa wilayah di Bali itu hulunya adalah Mas Ceti dan Sakenan yang ada di pesisir selatan Gianyar dan Bali dan Denpasar. Ini belum diketahui dengan tepat, dan saya pun belum dapat menjelaskan kepada para penonton bahwa inilah sebenarnya Puro Sakenan ini yang dimaksud, atau Puro Sakenan dan Puro Mas Ceti yang di masing-masing wilayah inilah hulunya adalah Puro Sakenan dan Mas Ceti yang besar kita kenal. Belum dapat kita pastikan demikian. Ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Puro Sakenan pun kalau tidak salah terdapat di salah satunya, ada juga yang terdapat di dekat Puro Tampak Siring, yang kalau tidak salah memang erat kaitannya dengan sawah. Demikian pula di tempat-tempat lainnya. Nah, dari sini tercermin bahwa kesadaran masyarakat Bali ketika Bali saat itu pekerjaan pokok masyarakatnya masih bertani, agama kesehariannya adalah sangat dekat dengan pemeliharaan ekologis. Sakenan, Mas Ceti yang ada di pesisir wilayah, rangkaian-rangkaian upacara, dan masyarakat menganggap tempat itu sebagai tempat yang sakral, tentu diikuti dengan gerak untuk pelestarian wilayah-wilayah itu. Inilah yang mesti kita pelajari sekarang ketika Bali saat ini yang diterpa dengan masalah ekologis, masalah sosial. Tentu kita akan perlu mengingat kembali kearifan lokal para pendahulu kita melalui teks-teks ini, bahwa demikian kerasnya masyarakat Bali dahulu mensakralkan suatu tempat bukan karena masalah agama saja, melainkan usaha untuk melestarikan alam Bali sendiri. Ini perlu kita contoh hingga sekarang. Kemudian kita yang lanjut, satu kutipan lagi masih dalam Sri Tatur. Muah yanakane wang akrama desa. Apabila ada orang di masyarakat di suatu desa aci Betara Sri Rambut Sedana melakukan upacara terhadap Betara Sri Rambut Sedana. Betara Sri Rambut Sedana ini tentu merupakan sebuah simbol kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Betari Sri kadang-kadang merupakan sosok feminis, dan Sangyang Sedana adalah purusa atau maskulinnya. Namun di dalam pemujaannya seringkali ini dijadikan satu, yaitu Sri Rambut Sedana. Dipersonifikasikan dengan wujud dewa yang berambut uang seperti itu, tubuhnya juga uang, dirangkai dengan uang kepeng, dan apabila di sawah itu dirangkai dengan padi. Patut ringkas tasih kedasa nuju purnama. Pemujaan ini dilakukan pada bulan ke-10 perhitungan Bali, sekitar April ataupun Mei, nuju purnama, yaitu di hari-hari menuju purnama atau bulan terang. Teks ini tentu perlu dikaji lebih lanjut. Apakah ini berlaku bagi semua desa yang ada di Bali, atau teks ini merupakan salah satu rujukan saja, karena pelaksanaan upacara-upacara yang ada di Bali itu sangat beragam sekali. Sekali lagi yang kita garis bawahi dalam pembacaan ini adalah kearifan lokal yang perlu kita tiru. Tidak mesti
saklek seperti itu, seperti yang disebutkan dalam teks ini. Misalnya upacara terhadap Betari Sri Rambut Sedana dilakukan pada Sasih Kedasa. Bisa saja di beberapa wilayah di Bali dilaksanakan misalnya di Sasih Kapat sekitar bulan Oktober atau lain sebagainya. Itu merupakan kebudayaan atau aktivitas keagamaan keseharian yang hidup di masyarakat Bali hingga sekarang. Sarananya, ini upakaranya, suci, maguling itik, ringsor marencah dana sangkep. Yan hana angrawuhaken ini. Setelah disebutkan bagian upakara-upakara yang diaturkan, apabila pada upacara ngaci atau melakukan pemujaan terhadap Tari Sri Rambut Sedana di suatu desa itu mendatangkan atau membawa nini di lokasi upacara itu. Nini ini sekali lagi kita yang jelaskan adalah rangkaian padi ketika panen dengan beberapa helai padi yang dengan hitungan khusus dibentuk atau dirangkai menjadi wujud purusa pradana, laki-laki dan wanita, yang pada saat proses panen diletakkan terlebih dahulu di sanggah catu atau altar pemujaan sederhana yang biasanya dibangun dengan bambu atau ada pula yang permanen di pengalapan toyo atau tempat air masuk ke petak sawah yang dikerjakan oleh seorang petani. Pada saat panen, dewan ini yang sudah dirangkai ini diletakkan di sana dulu. Ketika selesai panen, kehidupan agraris masyarakat Bali masa lampau itu padinya itu tentu dibawa pulang dan akan dinaikkan ke lumbung. Menunggu hari baik, kemudian dinaikkan lumbung, dan dewan ini distanakan di lumbung sebagai simbol berkah dari Betari Sri dan Sang Hyang Rambut Sedana. Dan kembali pada teks ini, apabila masyarakat desa ngaci atau melakukan pemujaan terhadap Tari Sri dan Rambut Sedana, maka apabila mendatangkan dewa nini itu pada lokasi upacara, tentu dituntun dari lumbung masing-masing rumah, kemudian dibawa ke lokasi upacara. Ungguannya ring Bali Agung mangayu-ayu tigang dina. Kemudian dewan ini yang dituntun dari masing-masing lumbung setiap rumah warga desa ini dibawa ke lokasi upacara, yaitu di Balai Agung. Balai Agung itu merupakan sebuah balai panjang dan besar yang ada di setiap desa-desa di wilayah Bali. Balai Agung ini di wilayah Bali dataran itu biasanya dipergunakan pada ritus atau upacara-upacara khusus yang menghadirkan seluruh pertime atau arca atau patung-patung pemujaan yang disanakan di setiap pura itu pada situasi khusus seperti pemelastian, menyambut penyepian atau upacara-upacara besar yang dilakukan di suatu desa. Biasanya di wilayah Bali dataran itu pertimo-pertimo ini yang dituntun dan dilinggihkan atau disanakan sementara di Balai Agung. Namun di wilayah-wilayah Bali pegunungan yang kemungkinan secara historis disebut dengan Bali Age atau wilayah-wilayah Bali kuno, itu Balai Agung ini ada juga, namun digunakan sebagai tempat rapat para tetua desa, para penglingsir desa. Tujuannya sama, yaitu ketika pertimo yang ditempatkan di Balai Agung itu dianggap para dewa-dewa yang dipuja di suatu wilayah desa itu sedang melakukan rapat yang tentu akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Dan begitu pula di desa-desa Bali kuno, pertemuan para tetua desa atau pemimpin-pemimpin desa di Balai Agung itu tentu untuk mengusahakan ketertiban, kemakmuran desa. Inilah yang diutamakan, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam salah satu teks kalau tidak salah, yaitu di dalam Tutur Gong Besi, itu disebutkan di Balai Agung itu berstana Sang Hyang Nini Bhagawati kalau tidak salah. Dan dalam teks-teks lain yang terkait dengan sawah ini, Balai Agung ini di hulunya terdapat sebuah pelinggih yang merupakan stana dari Sang Hyang Sri Rambut Sedana.
Hal ini dapat kita mengerti bahwa suatu desa itu dapat mencapai sebuah keteraturan sosial dan dapat mencapai sebuah masyarakat yang harmonis, kemakmuran. Itu tidak terlepas dari berkah Betari Sri dan Rambut Sedana. Kesejahteraan dan kemakmuran inilah yang tentunya sangat didam-idamkan oleh masyarakat desa. Dan apabila kemakmuran ini telah terjaga, keteraturan sosial tentu juga lebih mudah untuk dijangkau. Dan di Balai Agung ini, selain hulunya sebagai tempat pemujaan Betari Sri dan Rambut Sedana, Balai Agung ini juga sebagai tempat rapat para tetua desa atau para dewa-dewa lokal yang dipuja di wilayah Bali Dataran yang disimbolkan dengan pertimo-pertimo itu. Tentu dapat dimengerti pula Balai Agung ini sebagai hulunya kerte atau aturan-aturan yang dilaksanakan di setiap desa. Karena di satu desa itu secara umum dibagi menjadi banjar-banjar, dan wilayah banjar ini hulunya adalah di Balai Agung itu. Dan ini adalah pusat keteraturan di setiap desa. Ciri dari sebuah desa yaitu di Balai Agung. Kemudian yang lanjutkan. Mangayu-ayu tigang dina Suba ike yan wus mangaci-aci saherenteng ungguh hakena ring lumbuk. Kemudian masyarakat desa ketika itu melakukan upacara-upacara rangkaian sampai 3 hari dengan upacara-upacara khusus, dengan upacara khusus. Nini yang dituntun dari masing-masing lumbung setiap rubah ini disetanakan di Balai Agung, dan ini diupacarai di sana sampai 3 hari. Setelah selesai dari Balai Agung itu, Dewa Nini ini kembali dituntun ke rumah masing-masing dan disetanakan kembali di lumbung masing-masing rumah. Palan ya murah ikang pari muang sedana asing kinandur pada werdi. Hasilnya adalah maka padi yang ditanam akan tumbuh subur. Kemudian apapun yang ditanam dapat tumbuh dan berbuah dengan bagus, dan kesejahteraan atau sedana atau kekayaan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dapat ditemui dengan baik oleh suatu masyarakat desa. Terlepas dari keyakinan atau pertanyaan bahwa apakah setiap melakukan ini akan berimbas seperti itu pada masyarakat, ini tentu memerlukan kajian-kajian khusus, tidak hanya dari kajian agama. Karena agama keseharian masyarakat Bali itu sifatnya sangat realitas sekali. Walaupun sering terbalut dengan mitologis, legenda, filsafat, namun apabila dirujuk, dilihat langsung pada prakteknya, ini sangat realitas sekali agama keseharian masyarakat Bali. Contohnya saja apabila kita berupacara mengusahakan kesejahteraan di lingkungan kita, apabila kita bercermin pada Bali masa lampau sebelumnya, sarana upacara-upacara itu diambil langsung dari ladang, dari sawah, dari usaha-usaha masyarakat desa. Dan tentu ini menjadi sebuah cerminan apabila ini dapat ditemui baik bahan-bahan upacara secara ekonomi, ini akan mensejahterakan wilayah-wilayah sekitar. Mengenai hal itu mungkin akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian apabila kita simpulkan secara singkat dua kutipan ini, yang dapat kita simpulkan adalah pertama, cerminan agama masyarakat Bali yang sangat memperhatikan kelestarian ekologis. Tentu ini menjadi sebuah benang merah yang perlu kita sambung, mengingat ekologis Bali sekarang ini sedang diterpa dengan perubahan-perubahan yang bersumber dari pemikiran masyarakat, baik individu maupun masyarakat secara umum itu diterpa dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tentu dapat membahayakan ekologis alam Bali kita apabila tidak diperhatikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah segala upacara tujuan dasarnya adalah keharmonisan dan kesejahteraan. Ini memang sangat realitas sekali. Nanti
pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya kutip lagi seperti di teks Catur Bumi dan lain sebagainya, itu akan sangat nampak realitasnya agama keseharian masyarakat Bali. Oke, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Om Santi Santi.